Ya, teman-teman, kita mulai dari mana, teman-teman? Dari Bro Ahmad Bukhari ya. Bahas MSKY malah turun ke 55. Baik, nanti kita bahas dari Heru Prasetya ya. Oh, Heru Prasetya 523. Setuju banget, tapi nggak tahu kalau pada malas yang ngurusin pada bisa 3 shift kan kayak pabrik, betul teman-teman ya. Mungkin ini orang-orangnya teman-teman gak mau ngurusin ya, pengennya cepat pulang mulu sih, gak mau buat nambahin buat negara gitu teman-teman ya. Padahal kita sebagai trader juga punya sumbang sih teman-teman ya. Dari Putra Yudana ya, kalau Wig ada informasi kalau PSP jualan, menurut pendapat efek ke emiten gimana ya, mohon dibantu nanti kita bahas ya untuk efeknya apabila jualan PSP-nya ya. Terus dari iGwet GVB ya. Oh, jualan paton aplikasi ternyata. Pantai gak pernah tampilin trade konfirmasi. Teman-teman, saya pernah nggak menyebutkan contohnya, ayo gabung di broker ini. Kan belum pernah teman-teman. Yang bahkan saya itu pun kalau ada yang nanya, saya tunjukin kan, ah di sini saya nih gitu kan. Bahkan akun saya pun tidak pernah saya tunjukkan kepada teman-teman gitu ya. Terus saya pun di sini sudah jelas banget di sini ya, tidak ada nomor telepon, tidak ada Instagram, tidak ada Facebook, tidak ada HP, tidak ada email ya. Silahkan aja teman-teman mau berkomentar silahkan aja gitu ya. Saya pikir sih Bro AEG ini belum pernah melihat video yang panjangnya ya, hanya dilihat dari shotnya aja. Kalau shot itu buat promo aja teman-teman, promo apa namanya, promo video aja sebenarnya teman, memberikan informasi. Biasanya saya kalau kalau untuk short itu memberikan informasi secara cepat aja teman-teman ya. Teman Bro AEG kalau mau konfirmasi silahkan aja, kalau berkomentar juga silahkan saja teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi saya bahkan untuk menunjukkan nama nama apa namanya, nama broker aja kan tidak pernah menyebutkan nama teman-teman ya, hanya menyebutkan nih, ini broker ini gitu kan. Kalau saya niat untuk jualan mungkin sudah dari dulu teman-teman ya. Niat saya dari awal itu ingin memberikan manfaat, udah itu ya cukup teman. Kebetulan emang broker inilah teman-teman yang memberikan penjelasan yang sangat menurut saya ya, menurut saya yang sangat bagus untuk trading view-nya itu ini teman-teman, karena sangat lengkap teman kalau menurut saya ya. Mungkin di tempat lain ada yang bagus, nah, di tempat lain juga ada yang kurangnya ditambahin di sini. Di sini juga banyak kekurangannya. Model saya mau pingin haki-haki, saya di sini nggak melihat teman-teman ada juga. Tapi sekarang sudah mulai ada haki-haki teman-teman ya. Saya melihat beberapa bulan ini ya. Cuma saya belum mempelajarinya untuk haki-hakinya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di depan ada pelapon untuk haki-haki di sini. Kita kalau nggak salah di sini ada deh haki-haki teman-teman ya. Kita cek ke sini. Nah, ini hak-haki sudah mulai ada nih ya, teman-teman ini. Hak-haki baik sama sayanya udah ketahuan di sini, teman-teman ya. Model ini hak-haki itu ini kayak yang hijau itu buy, yang merah itu sell. Berarti banyak yang ngejual daripada yang ngebeli, teman-teman seperti itu. Jadi ini ngejual, ini ngebeli, teman-teman seperti itu hak-haki namanya, teman-teman ya. Mungkin kalau saya jualan aplikasi, ada nggak teman-teman yang pernah saya tawarin? Ada nggak? Coba teman-teman nyatakan di komentar ya. Bahkan saya untuk mau berkomentar aja, saya tidak balas. Kenapa? Karena saya pingin secara gamblang kalau kita balas satu-satu cenderung akan mengarah kepada satu orang. Tapi kalau kita balas, saya bahas dengan video, cenderung mungkin beberapa orang yang melihat jawabannya begitu teman-teman. Jadi nanti tidak ditanyakan lagi. Terus dari Bro, seperti itu ya teman-teman ya untuk Bro Aik ya. Mohon Bro Aik lihat dulu video panjangnya ya. Jadi dari awal saya tunjukkan di sini teman-teman ya, saya tidak pernah menyantumkan apapun gitu kan. Mohon Bro Aik ini lihat dulu profil daripada pelapon saya teman-teman ya. Oke. Makasih ya Bro Aik ya atas komentarnya. Perlu teman-teman ya, istilahnya perlu komentar yang seperti ini ya biar jelas juga kepada teman-teman ya. Terus dari Bro Salsabila ya, NICL itu mau nyangkutin orang bang katanya. Sambil wak 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 wak. Dulu ingat banget masih pemula, betul teman-teman. Kalau yang sudah agak tinggi dikit ya udahlah, lebih baik teman-teman cari yang bawah aja gitu teman-teman ya. Oke, dari Bo Zulkifli ya, bantu update saham Akro, BSBK, ISE dan MSN nanti kita bahas. Kalau BSBK-nya sudah mulai masuk satu ya BSBK-nya nih, tinggal mungkin Akro, ISE dan MSN-nya yang belum ya nanti kita bahas.
Goto nyangkut di 70, terima kasih sudah 70. Nah, 70 pasti kejemput, tenang aja teman-teman ya. 70 pasti kejemput. Dari akun Mobile Legend ya, JS1VZ ya, mau tahu cara impor fundamental dong. Contohnya di emiten Atla, ada perang tarif Trump harga tetap segitu, terus kemarin kok bisa kasih dividen. Mungkin teman-teman kalau cari di sini ya, cari di sini nih di video, lihat aja video tentang Atla semuanya. Saya sudah bahas teman-teman dari mulai kalau teman-teman Atla ya cari begini. Ini kan semuanya sudah saya jawab di sini ya. Nah, berapa berapa dividen Atla? Terus ini saham Atla ada rencana usulan pembagian dividen. Penelitian saham IPO jatuh ke 50. Terus apa lagi itu Atla tuh? Sering dibahas teman-teman Atla. Silahkan mungkin ini nih sudah tayang LK kuartal 4 Atla, artinya Atla itu tidak belum bisa dikatakan fundamental. Karena apa? Karena dia belum genap 3 tahun. Jadi nanti kalau setelah 3 tahun saya akan hitung fundamentalnya kok teman-teman. Jadi emiten-emiten yang baru IPO ya, malahan saya membatasi, oke lah kalau 2 tahun ada istilah harga wajar sementara ya, tapi untuk selanjutnya nanti nunggu 3 tahun, pastinya itu 3 tahun teman-teman. Jadi kalau emiten yang belum 3 tahun itu masih dalam hak daripada prerogatif bandar teman. Jadi tergantung bandarnya ya. Ini yang mau dijadikan emiten 50 atau tidak. Nah, kalau atas sudah ketahuan ini emiten 50, teman suatu saat juga ketika dia naik ke harga paling tingginya akan dikembalikan lagi ke 50 biasa. Nanti diangkat lagi. Seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin bisa membahas ya. Nanti ada dari Bro Dadan Hamdan ya. Oke, nanti kita bahas. Terus dari Cahaya Mas Jipo 6786. Porer agak imbang broksumnya. Mungkin teman-teman langsung aja lihat di videonya ya. Itu soalnya video itu baru dibahas ya. Videonya baru dibahas. Atau kan baru dibahas teman-teman, baru apa namanya? Baru 4 ya. 1 2 3 4 SMA itu di mana ya? Sini ya. Mana sih SMA? SCMA. Nah, di sini nih. Di nomor 3 silahkan aja dilihat di nomor 3-nya ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan ya untuk apa ini untuk Bro ini udah ya. PTMP sama nasi kita akan bahas nanti untuk harga wajarnya. Karena saya pun sudah membuat list untuk harga wajarnya. Nah, untuk saat ini saya akan membahas emiten kepunyaannya Mister PP, teman-teman ya. Wah, malah saya tunggu sebentar, malah saya close ya. Nah, teman-teman, saya akan membahas emiten Mister PP tapi kurang dari TPIA sama BRPT ya. BRPT kan sudah selesai pengawalan, terus TPIA pun sudah selesai pengawalan. Sebagai informasi aja, untuk BRPT lihat video tanggal saya sudah lihat juga sih teman-teman nih. Nanti saya infokan. Nah, di tanggal 27.05 ya di sini nih. Tanggal 27 lihat aja di video saya di tanggal 27 ya. Itu untuk BRPT saya sudah sampaikan semuanya ya. Saya sudah sampaikan semuanya untuk kedepannya juga teman-teman ya. Terus untuk TPIA pun pengawalan sudah selesai, bahkan teman kita di BRPT sudah pada keluar ya. TPIA sudah pengawalan selesai itu tanggal 22.05 tahun 2025. Berarti silahkan lihat video saya tanggal 22.05. Dijelaskan juga sampai ke atas ataupun ke bawahnya teman-teman ya. Sudah saya sampaikan di situ, semua sudah lengkap. Saya pikir di situ sudah lengkap teman-teman ya untuk TPIA dan BRPT. Oke, jadi ini untuk Mister PP itu minus BRPT sama TPIA saja ya. Oke, kita langsung aja bahas ya untuk Mister PP. Kita mulai dari brand dulu deh, teman-teman ya. Untuk brand. Nah, kita lihat brand ya. Brand, lihat brand. Oke, untuk brand. Nah, sementara ini teman-teman untuk lihat apa ya? Perkembangan untuk bandar lokal dan porennya dulu ya. Bandar lokal dan poren cenderung kemarin terakhir itu sebelum tanggal 28 ya dia melakukan penjualan teman-teman si bandar lokalnya. Begitu dengan poren ada pengambilan di tanggal 16 Mei, ternyata dia ngebuang barang teman. Terakhir dia ngebuang barang dan bandar lokal terakhir ngambil barang 1.700-an teman. Tidak terlalu banyak ya untuk pengambilannya untuk tanggal 28 teman-teman ya. Nah ini nih tanggal 28 domestik ada si AZ, ada XA, ada teman kita ya. Ada ZP, ada ZP sudah masuk sama CEO teman-teman ya di bandar lokalnya.
Nah, ini terlihat jelas di sini ketika Bandar Lokal sama Foreign jualan, ternyata Smart Money sudah mulai masuk, teman-teman nih. Smart Money sudah mulai masuk. Artinya kalau Smart Money masuk kan suka saya bilang teman-teman, Smart Money itu adalah eh, broker retail tetapi atas nama institusi. Dia biasanya dia modalnya banyak juga, cuma terbatas aja. Nah, teman-teman kalau teman-teman perhatikan ketika Smart Money masuk, perhatikan di sini teman-teman, suka terjadi kenaikan walaupun sedikit. Ketika Smart Money masuk ada terjadi kenaikan walaupun dibawa ke bawah dulu tapi ada terjadi kenaikan. Nah, ini pun kalau posisi sekarang itu masih posisi uptrend ya. Soalnya masih di atas si candlenya masih di atas MA20 teman-teman ya. Ini untuk si brand. Dia juga sudah ngasih tanda kenaikan teman-teman ya. Ini secara TA dulu, secara TA ya. Tadi secara broker, sekarang secara TA. Nih TA-nya di angka 6675 itu ada tanda kenaikannya. Ini kalau dia jebol ke angka 5950 hati-hati teman-teman ya. Mungkin dia akan ada penurunan ke arah situ. Nah, ini juga ada tanda-tanda penurunan di sini teman-teman. Ini ada gap sedikit ya di angka 6150. Tetapi kalau dia masih nyentuh di area 6300 masih posisi aman karena masih ditahan di MA 200-nya ya. Itu untuk brand. Targetnya yang terdekatnya ada di angka 7100. Apabila 7100 sudah mulai bagus, kita lihat nanti candlenya bisa melewati MA 200-nya dan targetnya di angka 8300. Dia punya target agak tinggi di angka 10 ribuan, bahkan saya pun saya pikir sih ke angka 12.000 bisa teman-teman untuk brand ini. Untuk saham-saham Mister PP itu targetnya itu adalah stock split teman-teman. Targetnya stock split teman-teman. Biasa kalau benar-benar ketokohan yang sering yang ada di bursa teman-teman ya. Mister PP tuh yang Pani teman-teman itu biasanya stock split target utamanya. Jadi ketika sudah stock split, nah itu tandanya udah mahal banget. Dia perlu diturunin lagi harganya, maka dibagilah harganya. Ada yang dibagi 10, dibagi 5 gitu kan teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk brand segini ya. Jadi masih posisi uptrend. Hanya saja kalau dia terjadi penurunan ke level MA 200-nya, maaf ke MA 20-nya hati-hati aja ya. Itu mungkin area pun. Tapi untuk pengambilan Smart Money sudah mulai ngambil. Per hari ini tinggi banget teman-teman. Saya pikir bisa break lah teman-teman ya ketika ada Smart Money masuk. Karena Smart Money itu keberanian Smart Money itu bisa makan barang bandara sama foreign teman-teman ya. Cuman informasi sebagai bandara lokal dan foreign cenderung dia masih keluar ya, apalagi foreign masih keluar teman-teman ya. Mungkin hati-hatinya di situ aja ya biar teman-teman nanti kalau brand dibawa ke bawah lagi juga akan ke atasin lagi teman. Tenang aja ya untuk brand karena di sini ada ketokohan teman-teman ya. Kita lihat brand posisinya di mana. Brand. Brand posisinya di mana? Kita cek untuk tanggal 10. Ya masih posisi dari harga tengah ke bawah teman-teman, sedikit-sedikit agak murah ya. Ini belum pernah menyentuh harga overnya, artinya belum pernah menyentuh harga atas. Biasanya dia akan terjadi lagi kenaikan yang lebih tinggi lagi biasanya seperti itu teman-teman ya. Apalagi ini saham-saham ketokohan. Oke teman-teman, untuk informasi brand seperti itu ya. Jadi masih posisi uptrend, cuman sayang banget si bandar foreign-nya keluar. Bandar lokal kembali ada masuk sedikit, tapi yang paling bagus itu Smart Money sudah mulai masuk teman-teman ya. Oke, lanjut ke cuan. Cuan mau stock split ya. Harus dibahas secara mandiri teman-teman ya. Nanti bulan Juni ya, Nanti kita bahas deh cuan tersendiri ya. Kita cek dulu di sini corporate action. Corporate action. Nah, kalau ada yang cuan nih ya, cuan dividennya udah dibagi nih. Mana stock split. Nah, stock split. Nah, cuan berarti sudah 2 kali teman-teman ya stock split ya. Ini cuan. Oh, PTR. Oh, ini mah lupa. Sorry. PTRO. Nah, kita lihat untuk cuan ya. Nah, teman-teman ya. Si cuan ini 1 berbanding 10 nanti tanggal 9 Juli ya. Tahun 2025. Reknya tanggal 11 bulan Juli. Jadi 9, 10, 11 teman bulan Juli ya, bulan depan berarti teman-teman ya. Nah, bagaimana tanggapannya kalau sudah begini teman-teman ya? Biasanya teman-teman berdasarkan pengalaman dari PTRO ya, dia itu di-up duluan teman-teman yang bisa jadi bisa ke level sini dulu. Nanti dia setelah harganya istilahnya ke atas ya, biasa suka dikalikan lagi, bukan dikalikan lagi ya, di-up lagi harganya. Nanti dia biasanya dibawa ke bawah dulu teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman nanti mungkin dari sebelah contohnya kalau dibawa ke angka 14.000 tinggal dibagi 10 aja. Berarti sekitar 1.400-an, tapi masih posisi di atas ya.
1.400 kita lihat cuan di sini posisinya di mana sekarang? Apakah posisi sudah mahal atau tidak ya? Nah, cuan itu sudah lebih daripada harga tengahnya posisi mahal, teman-teman. Jadi nanti dibagi 10 contohnya dia dibawa ke atas teman-teman ke angka 14 contohnya ke 14.000 ya. Nanti itu teman-teman kalau dibawa ke 14.000 dibagi 10 aja. 14 bagi 10 sekitar 1.400-an ya. Nanti jadi harganya 1.400. Kalau mau ngambil di mana usahakan kan nanti biasanya suka diturunkan teman-teman berdasarkan pengalamannya itu setiap emiten yang di apa namanya di bukan di stock split ya artinya sudah mahal teman-teman ya. Lebih baik nanti teman-teman ngambilnya setelah dia sudah mulai keluar daripada harga tengah ya. Kalau sudah mulai di harga tengah, nah teman-teman bisa ngambil di situ teman-teman ya. Cara ngambilnya bagaimana? Seperti biasa teman-teman pakai hukum dasar. Hukum dasarnya apa? MA10 di bawah candle menuju ke atas. Kalau sekarang bisa dimanfaatin aja teman-teman. Soalnya dalam posisi masih uptrend ya. Masih ada sampai ke tanggal 9 Juni berarti ya. Ke 9 Juni. Juli Juni mah bulan depannya lagi ya. Bulan depannya lagi berarti besok kan Mei, Juni ya. Juni berarti masih ada 1 bulan lagi teman-teman ya. Masih ada kesempatan lagi nih teman bisa bisa mencapai ke harga target di sini teman-teman ini ya. Hanya saya bilang kalau dia ke sini lagi teman-teman ya nanti mungkin, harganya sudah 14.000 contohnya. Tinggal dikalikan dibagi aja 10 berarti 1.400 ya. Nah ini udah mahal teman-teman di sini ya teman-teman beli jangan di harga mahal. Walaupun 1.400 kata-katanya nih murah nih, yang 14 tadinya 14.000 bukan murah teman-teman itu udah dipotong ya. Dari kan 1/10 artinya dibagi 10 teman-teman ya. Bukan murah itu hanya dipotong aja bukan dipotong, dibagi aja. Yang tadinya 14 dibagi 10 kan stock split seperti itu teman-teman ya. Jadi secara valuasi masih di sini gitu nilainya di 14.000 jadi masih posisi 14 itu kan mahal teman-teman ya. Kenapa saya bilang mahal? Karena sudah harga tengah ke atas. Suka saya bilang kan, kalau dia jualan dari tengah ke atas selama 10 tahunan itu, dia cenderung dijual di harga premium gitu teman-teman. Makanya ini sudah terkategori mahal. Kalau menurut saya sendiri, kalau emiten yang sudah dari tengah ke atas cenderung saya tidak akan mengambil. Karena risiko untuk nyangkutnya ada lah teman-teman. Walaupun average ya harus nunggu. Saya kalau average teman-teman sudah dipastikan dia harus keluar dulu dari harga tengah ini, ya baru saya bisa average di situ. Bahkan untuk porsi 20% ke bawahnya saya tidak berani untuk ngambil itu. Saya akan cenderung menunggu nanti setelah dia betul-betul mentok dari harga tengah ke bawah, baru saya akan ngambil lagi. Itulah kalau kita beli di atas begitu teman-teman ya. Oke teman-teman untuk cuan seperti itu ya, masih posisi uptrend. Saya pikir sih ke angka 14.000 masih bisa teman-teman ya. Cuman ya hati-hati aja, ini sudah mulai, dijual di harga mahal. Ingat risikonya jual harga mahal teman-teman ya. Saya, cenderung saya ingin mengembalikan kepada hukum dasarnya, bahwa beli saham itu di bawah ya. Nah, teman-teman kalau beli di harga sekarang pun harus teman-teman melakukan yang namanya planning aja gitu teman. Walaupun ada kesempatan ke pas dari 14.000, kan berdasarkan stock split-nya di bulan Juli ini masih agak lumayan jauh teman-teman ya. Nah biasanya suka di-up harganya teman PTRO itu waktu PTRO itu di-up dulu teman harganya, baru dia diturunkan kembali. Nah, nanti teman-teman kalau mau ngambil, ini kan ada gap, pair gap nih teman-teman ya. Jadi mungkin ke 13.850 masih bisa teman-teman ya. Walaupun tidak ke angka 14.000 tapi ke angka sini bisa teman-teman, angka 13.850 ya, si cuan ini. Karena ini ada gap yang sangat, lebar sekali teman-teman ya. Oke teman-teman, informasi cuan seperti itu ya. Jadi bandar lokal ada akumulasi sedikit, bandar foreign pun sudah mulai akumulasi lagi sedikit nih si cuan ini ya. Jadi sekarang lagi dimainkan di harga tinggi sama si barang lokal dan foreign teman-teman ya untuk si cuan. Jadi teman-teman yang nyangkut di angka 14.000 masih bisa kejemput teman-teman. Tapi yang baru ngambil ya saya pikir-pikir dulu deh. Soalnya teman-teman kan ini sudah di harga mahal. Apakah akan cuan? Cuan sih cuan teman-teman. Cuma ya teman-teman yang saya bilang itu ya. Posisinya sekarang sudah posisi mahal gitu aja. Kalau teman-teman masih bisa mengambil resiko ya silahkan aja gitu kan. Cuman pesan saya ketika nanti stock split teman-teman, tunggu aja sampai ke bawah dulu ya, nanti kita bahas deh untuk cuan ya. Oke teman-teman, cuan seperti itu ya. Lanjut untuk PTRO ya, di PTRO kan sudah melakukan stock split teman-teman ya. Sudah melakukan stock split, ini sebenarnya harganya kalau teman-teman pengen harga aslinya itu dikali 10 aja gitu kan. Nah kita lihat PTRO posisinya di mana. Ya PTRO juga sama sekarang sudah dijual di harga premiumnya teman-teman ya. Dia cenderung istilahnya pernah menyentuh harga over.
Nah, kalau pengen hilang harga overnya ini dia cenderung harus, melewati ini sampai 10 tahun ke belakang. Ini sudah 2 kali kan si Petero ini melakukan stock split teman-teman ya. Nah, dia, jaraknya itu 10 tahunan teman-teman ya, 10 tahunan. Kita cek nih ya, kalau teman-teman yang melihat video saya sih sebenarnya sudah dijelaskan ya. Ini jaraknya itu kalau, saya lihat ya, waktu di sini jarak 10 tahun nih. 2025 ini 2012 teman-teman ke 2025 ya, ya kan? Sekitar 2024, 10 tahunan, bahkan hampir hampir 10 tahunan ya. Jadi dia punya siklus 10 tahunan dia mengadakan stock split teman-teman ya. Nah, makanya saya bilang ini, padahal target saya PTRO itu penurunan sampai ke 70% di sini teman-teman. Nih sampai sini ternyata kagak dikasih teman-teman ya. Ya udahlah kalau nggak dikasih kan buat teman-teman, berarti beruntung lah teman-teman ya. Ingat PTRO ini perjalanan masih panjang teman-teman ya. Target yang pertama di angka 4.230 nih. Kalau teman pengen tahu harga sekarang berapa kalau sebelum stock split tinggal kali 10 aja 32.000 teman-teman ini ya. Kalau sebelum stock split. Nah, ini ketika stock split itu dia menjelang stock split perhatikan di sini teman-teman ya. Dia di-up dulu nih, lucu di-up dulu kan. Oke, teman-teman seperti itu ya. Jadi untuk PTRO ini tanda-tanda kenaikan sudah saya bikin di sini nih. Sudah tercapai di sini sudah tercapai. Ini lagi menjajal MA20 tapi dipantulkan teman-teman ya. Nah, sekarang kan masih posisi uptrend ya karena masih dipantulkan di MA20. Hati-hati kalau dia menjemput PR-nya di angka 2890 ya. Harap hati-hati aja di situ mungkin bisa terjadi penurunan kembali bisa ke level 2750 ya kalau dia istilah menyentuh. Kalau menyentuh aja nggak jadi masalah teman-teman, tapi kalau dia sudah melewati hati-hati aja bisa ke angka 2760 ya. Terus untuk bandar lokal cenderung sudah mulai masuk lagi teman, udah mulai bagus nih bandar lokal nih ya. PTRO saya pikir sih target saya kan di sini teman-teman, di angka 4.250 ya untuk si PTRO ini. Ini cenderung akan bisa ke atas lagi teman-teman kalau si Petro nyumbang lagi kalau dibawa ke bawah lagi akan lebih keren lagi gitu kan. Nah, dia meninggalkan jejak penurunan di sini di 1.800 teman-teman. Oke, untuk si Bana Loka cenderung masih ada di atas terus teman-teman. Jadi cenderung si Bana Loka ini terus-terus ngambil keluar sedikit, ngambil lagi, keluar sedikit lagi, ngambil lagi. Cenderung dia dipermainkan di harga atas. Karena kemarin ini si Bana Poren lagi jualan. Nah, per hari ini, per hari kemarin ya tanggal 28 terakhir si Poren sudah mulai ngambil lagi. Sini ada si EU untuk Poren teman-teman udah mulai bagus ya 6,4 miliar, si AK 3,9 miliar dan si HD kecil. Ini EU broker bagus teman-teman ya. Domestik ada si BB nih teman-teman, broker yang sangat saya sukai si BB teman-teman ya. Si BB lokal ataupun dia foreign teman-teman ya cenderung bagus kalau si BB. YU juga sama nih kalau untuk lokalnya saya suka dengan si YB sama si YJ. Nah, biasanya si YJ sama si YB ini biasa bermain di level-level kecil teman-teman ya. Kalau BB biasanya mainnya di level-level bagus lah teman-teman, level-level harga harga premium kadang-kadang dia main, YU juga sama teman-teman ya. Oke teman-teman untuk PTRS seperti itu ya. Jadi ini Bana lokal cenderung terus ngambil, Bana Poren baru ngambil kali ini lagi semenjak dia tidak sini nih. Dari tanggal 7 Mei baru hari ini ngambil lagi ya. Mudah-mudahan bisa di up ya. Ini tanda tanda kenaikan di angka 3.230 dan targetnya ada di angka 4270. Tetap harus hati-hati apabila sudah melewati 2890 2890 ya. Apalagi kalau sudah lewat 2730 bisa dibawa ke bawah lagi. Tapi tenang kalau teman-teman dibawa ke bawah lagi, PTRO ini cenderung akan di-up kok, teman-teman tenang aja. Semua target teratasnya pasti terjemput, teman-teman ya. Oke, ini cenderung di harga mahal, teman-teman ya. Jual di harga mahal. Lanjut, ada emiten SSIA. Ini SSIA itu milik Mr. PP tapi lewat jalan TPIA ya. Jadi keterkaitan secara tidak langsung teman-teman masih posisi uptrend. Nah, ini kemarin sudah keluar si kepala kembar ya. Nah, tapi dia sudah menunjukkan tanda kenaikan di angka 1035. Target saya sedikit lagi di angka 1140. Di atas ada 1300. Saya sampai sini dulu teman-teman. Nanti kalau sini sudah tertembus baru kita bicarakan ke atas ya. Kita lihat SSIA posisi di mana? Posisi di mana? Ya kalau emiten-emiten yang punya punya ketokohan teman-teman ya. Kadang-kadang emang tinggi teman-teman harganya ya. Tinggal teman-teman sebenarnya ikutin aja bandarnya masuk atau tidaknya ya.
ya dia cenderung dijual di harga premium teman-teman ya, dari tahun 2024. Cenderung dijual di harga mahalnya teman-teman ya. Apalagi sekarang sudah mulai di TPI sudah mulai masuk ya. Saya pikir sih ke level 1.200 masih bisa teman, walaupun ini harga. Jadi ini harga mahalnya di angka 1.400-an. Maaf di harga overnya ya. Nah, teman-teman targetnya jangan jauh-jauh ke 1.300 ataupun saya pun hanya menarikkan dulu ya ke angka 1.140-an. Apakah bisa ke atas? Bisa teman-teman. Ini adalah emiten ketokohan karena sudah mulai masuk ke tokohan ya. Perhatikan teman-teman untuk si MA-nya ya, MA-nya masih posisi uptrend. Apabila dia lewat ke angka 880, hati-hati, dia sudah bisa melewati MA20. Kalau dia turun ke level sini teman-teman ya, 1000 nih, 1000 masih aman ya, 1000 masih aman. Bahkan ke level 950 untuk saat ini ya, 950 masih posisi aman karena masih bisa ditahan di MA 10. Bahkan turun ke level 890 masih aman, masih ditahan di MA 20. Bandar lokal akumulasi dengan baik atau enggak maaf harga dengan baik, tapi foreign keluar. Jadi ini si barang-barang foreign itu diambil sama bandar lokal. Kita lihat bandar lokalnya di siapa pertanggal 28 YUBB sudah mulai masuk, broker yang sangat saya sukai teman-teman ya. Di sini CBK sudah mulai masuk teman-teman. Ingat CBK itu bisa jualan di shadow, baik shadow atas ataupun bawah. YU juga sudah mulai masuk tapi sedikit amat YU ya. Ini juga BBK juga sedikit teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk si SSI ya masih posisi uptrend ya. Itu yang saya lihat dari data lukisan market makernya. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya ada emiten apa? Nah, ini sudah mulai masuk ke teman-teman kita ya, INDX ya. INDX, INDX, INDX. Tanah laut. INDX. INDX masih posisi murah, teman-teman ya. Tapi dia belum pernah ke harga murahnya, teman-teman, di angka 40, 50 belum pernah ya. 64 cenderung ditahan di angka 64 ya. Nah, ini udah lama nggak dibahas, teman-teman, sebab target penurunan saya sudah dilewati semua nih. Satu, tadi bukan target saya, teman-teman ya, tapi target penurunan ketika di sini nih ya. Nah, targetnya sudah capai semua kan penurunannya. Tuh, ini target penurunan itu ya. Oke, jadi target penurunan saya sudah dilalui. Nah, teman kita baru nanya lagi gitu kan. Tapi target kenaikan belum ada yang tercapai satupun, 108 ya. Nah, baru target penurunan ya, sekarang langsung di up ya. Nah, setelah di sini kita cek di sini apakah ada tanda kenaikan? Ada teman-teman di sini nih. Di angka 97 ada tanda kenaikannya. Di sini ada kecil di sini nih, di angka 105 sama di angka 101. Saya pikir di situ aja dulu dah sampai sini targetnya ya. Nah, ini kita kasih target di sini teman-teman ya. Target sekarang tanggal 29 ya. 0525. Oke. Udah ya. Nah, posisi sekarang murah teman-teman ya. Lihat dari sini masih di posisi di bawah teman-teman. Artinya masih ada kesempatan ke harga tengah. Nah, teman-teman standarnya di mana? Perhatikan standarnya itu di level sini teman-teman. Nah, di angka 149 itu standarnya ya. Lalu setiap dia dibawa ke bawah lagi 149 pasti tercapai 149 tercapai di sini nih ya. Ya kalau pengen ke atas sini ya silakan aja bisa karena ini milik bandar, perhatikan. Ini milik bandar 3.322 PR rasionya. Sudah dipastikan ini milik bandar, tinggal santai aja. Kalau teman-teman punya di bawah ataupun contohnya ini sudah di up nih, tiba-tiba nyangkut dibawa ke bawah lagi, tenang aja ini milik bandar teman-teman ya. Bandar itu cenderung pasti dia kembali ke harga siklusnya ya. Nah, teman-teman jangan ke harga atas dulu ya. Ke harga tengah aja sudah mulai bagus dengan 300-an teman-teman ya. Tinggal teman-teman mampu nggak bertahan. Kalau teman-teman mampu bertahan ya silahkan teman-teman ya. Nah, ini kalau dia terjadi penurunan lagi nggak jadi masalah ya. Yang penting gini teman-teman kalau saya itu, yang penting saya sudah tahu di mana arah kenaikannya, di mana arah penurunannya. Modal ini. Ini tanda penurunan diperlihatkan di angka 69 karena di sini ada gap kan, gap kecil. Tanda kenaikan ada 97 sama di angka 114. Misalkan teman-teman baru ngambil di sini dan 93, saya punya target 1194. Apabila dibawa ke bawah lagi, nah teman-teman mau melakukan apa? Apakah teman-teman akan cut loss? Apakah teman-teman akan average? Apakah teman-teman akan dibiarkan? Itu terserah teman-teman. Yang penting saya sudah tahu di mana area penurunan. Oh, area penurunan sudah tahu di sini nih. Jadi resiko ketika saya ngambil di sini, saya sudah tahu resikonya. Apabila dia
turun bisa ke level sini gitu kan. Oke lah nggak ke level situ, mungkin bisa ditahan di MA 200 di sini teman-teman nih. Jadi contohnya gitu ya, contohnya dia turun ke sini. Nah teman-teman juga apabila naik, teman-teman mau take profit di harga berapa gitu kan. Niat pingin di 97 ya, tapi tiba-tiba ke atas dikasih bonus. Nah seperti apa teman-teman? Teman-teman tinggal melakukan yang nama take profit berdasarkan tujuan teman-teman. Contoh mau ke sini 114, tapi dibawa ke bawah lagi. Ingat teman-teman sudah punya tujuan dan punya planning. Nah, maksud saya seperti itu teman. Jadi teman-teman mau diambil harga sekarang pun ini dalam posisi murah. Murahnya kenapa? Karena masih di bawah harga tengah dan ini milik bandar ya. Jadi untuk milik bandar ya cenderung berdasarkan bandarnya gitu kan. Nah, per hari ini si bandar lokal sudah mulai ngambil. Nah, kemarin ngambil sedikit dan ngambil agak banyak dikit, sekarang di angka 10 ribuan. Domestiknya itu ada si teman kita XL, NI, SQ, YU, LG. Ini LG sudah mulai masuk teman-teman ya. YU, LG sudah mulai masuk. Saya pikir sih ini pemainnya di sini teman-teman. YU, LG sama YB ini. Saya pikir di sini karena ini teman-teman kita mungkin yang ngambil ya. Makanya ketika jadi pengambilan, oh ini pengambilan ternyata bukan yang memimpin itu bukan dari kalangan bandar, broker yang suka dipakai bandar, cenderung dipikir yang mengambil itu ada broker teman-teman kita gitu. Soalnya di sini teman kita sudah jualan nih karena Smart Money sudah mulai masuk di sini kan. Nah, di area sini sudah mulai masuk. Nah, tinggal teman-teman tinggal melakukan yang namanya strategi aja, teman-teman ya. Tapi saya catatan dari saya ini sekarang posisinya dia di bawah. Nah, ada kesempatan ke harga tengah, tapi teman-teman ingat siklusnya nih. Dari pingin ke harga tengah itu dari tahun berapa nih? Tahun 2020, maaf dari tahun 2015 ya. Tahun 2015 ya. Bulan apa nih? Bulan Januarian ya. Ini nih di sini ya. Juli, bulan Juli teman-teman, Juli. Nah, ini dia kembali itu tahun 2022. Dari tahun 2015 diangkat-angkat yang paling tinggi itu tahun 2022. Nah, siklusnya udah ketemu belum nih ya? Oh, dia siklusnya seperti itu biasanya suka terjadi lagi, teman-teman, suka terjadi lagi. Makanya teman-teman tinggal, ah saya mungkin tahan gitu kan. Teman-teman sanggup nggak nahannya gitu kan. Itu yang jadi masalah. Tapi kalau teman-teman mungkin ke level 149-an di sini kan standarnya. Nah, mungkin teman-teman bisa di sini 140, 139. Nah, itu standarnya di situ, teman-teman. Tinggal ngambil keputusan aja teman-teman mau ngambil seperti apa gitu kan, targetnya kemana. Kalau posisi sekarang posisi dia itu murah, teman-teman ya. Ingat sejarahnya ketika di updem, dia dibawa ke bawah dulu kan, baru taikin lagi bawa ke bawah lagi ya. Seperti itu teman-teman. Jadi lihat nih up, nanti ada gap up, nah, bawa ke bawah lagi. Kita mudah-mudahan istilahnya sejarahnya diulang kembali, teman-teman ya. Ini kan sejarah kenaikan sama penurunannya kadang-kadang menyesuaikan, teman-teman. Perhatikan ketika di sini ada kenaikan, nah kan bandar lokal masuk, teman-teman. Tapi dia gap up, langsung turunin lagi kan, taikin lagi, turunin lagi sampai ke mentok. Tapi sekarang sudah posisi murahnya di sini di angka 68 sudah ditaikin. Nah, mungkin teman-teman bisa melakukan yang nama strateginya seperti itu. Apakah akan strategi teman-teman istilahnya udah cuan dikit jual gitu kan nanti masuk lagi. Nah, seperti apa teman-teman silahkan. Kalau saya cenderung main seperti ini tinggal pakai planning aja teman-teman. Andaikan dia istilahnya turun ke bawah lagi kita sudah tahu oh ke 72. Nah, teman-teman tinggal ngambil nanti di 72 aja gitu. Kapan ngambilnya? Ketika MA10 di bawah kalian menuju ke atas ataupun teman-teman tinggal nunggu smart money masuk kembali. Ketika dia sudah sideways lagi, tunggu smart money masuk lagi. Karena kecenderungan ketika smart money masuk, bandar lokal ada, udah lawannya ada, ya udah terjadi kenaikan, teman-teman. Oke? Oke, yang mudah-mudahan target saya ke angka 114 dan target penurunan di angka 69. Tinggal teman-teman melakukan planning bagaimana teman-teman istilahnya melakukan tradingnya, teman-teman. Silahkan teman-teman pilih gitu ya. Oke, teman-teman, INDX seperti itu ya. Lanjut ada BSBK. BSBK, BSBK, BSBK. BSBK dibawa ke 50 lagi, teman-teman ya. Karena seperti yang saya katakan kepada teman-teman ya, emiten 50 itu akan kembali ke 50. Ini targetnya 95 teman-teman saya itu ya. Ini 54 adalah tanda kenaikannya. Sudah dibikin sama dia. Nah, ini juga kemarin berarti dia istilahnya menuntaskan kebiasaannya ke 50 lagi gitu ya. Nggak apa-apa teman-teman, emang kan emiten 50-an kan ini teman-teman harus paham ya. Ketika sebuah emiten pernah ke 50, dia akan dibawa ke 50 lagi.
nanti di bawah ke atas lagi, turun lagi. Seperti itulah teman-teman ya. Ciri khas emiten gocapan seperti itu. Kadang-kadang si bandarnya pengen istirahat dulu teman-teman ya. Cara mengistirahatkan kan di 50 teman-teman. Ini kecenderungan ini emiten di up duluan. Jadi ini sudah bikin satu siklusnya ke level 93. Makanya target ke 95 itu sangat memungkinkan. Ya ketimbang kita menarikkan ke angka 170. Apakah bisa ke sini? Bisa. Cuman siklusnya sementara ini siklusnya hanya sampai ke 95 teman-teman. Jadi saya targetnya ke sini aja udah dulu teman-teman karena siklusnya di sini gitu. Ataupun yang terdekatnya ada ke 59 teman-teman silahkan karena 59 cenderung terjemput terus teman-teman. Jadi kalau teman-teman kalau mau average usahakan teman-teman di angka 59 aja untuk kejemput aja bisa teman-teman ya. Oke, untuk isian dulu teman-teman ya. Isiannya si Bandar Lokal sudah mulai ngambil lagi ya. Nih, Bandar Lokal sudah mulai ngambil lagi. Sudah mulai bagus ya. Bandar Poren pun sudah ngambil. Kita cek porennya deh tanggal 22 ya. 22. Ada YB untuk poren dulu deh. Ada EP. Keren teman-teman poren si EP ini ya. CC walaupun sedikit ya. Sudah mulai bagus teman-teman ya. Walaupun sedikit-sedikit tapi sudah mulai bagus. Kita cek untuk bandar lokalnya tanggal 23 dia satu hari setelah bandar Poren. YB teman-teman sama CCCP spesialis bawah sudah masuk ya. YB ini juga bagus teman-teman. Saya suka dengan kalau broker YB ngambil besar saya juga suka. Apalagi kalau YB sudah ada YJ teman-teman ya. Apakah YJ-nya sebagai penjual atau pembeli tapi dia cenderung berbarengan cenderung akan bagus ya. Kalau MG itu pasangannya biasanya sama BQ teman-teman BQ ya. BQ yang merah kalau MG itu ya. Oke, teman-teman untuk YB sudah mulai masuk, CP juga sudah mulai masuk, GR juga bagus teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan si BSBK ini bisa di-up karena si Bandar Lokal juga sudah mulai masuk, Poren juga sudah mulai masuk. Saya pikir sih ke target ke 54 bisa lah teman-teman ya. 55 dan target saya tertinggi di angka 95. Ya, sesuai dengan siklusnya 95 teman-teman di sini. Ya, nih 95 ya. Ini target kedua teman-teman tahun 2024 teman-teman bayangin aja belum kejemput. Nggak apa-apa teman-teman. Tapi kan target-target yang sedikitnya sudah mulai kejemput ya. Oke teman-teman mungkin untuk BSBK seperti ingat ya ini emiten 50-an suatu saat akan di-up ke siklusnya di angka 95 tapi suatu saat dia juga akan dibawa ke bawah kembali ke angka 50 karena dia cenderung di harga 50. Lanjut ada Feren teman-teman. Feren ya. Feren. Ya masih posisi uptrend teman-teman si Feren. Wah kembali tanda udah mulai turun ya. Nggak apa-apa teman-teman ya. Feren tanda penurunannya sudah dijemput dengan baik. Dia mantul di MA20. Nah kalau dia turun ke MA20 ke level 103 masih aman. Asal ada pantulan ya. Tapi kalau jebol teman-teman bisa turun lagi ke level 93 ini sudah tanda penurunan nih. Makanya kalau dia jebol ke angka 101 untuk menjemput PR-nya, tetapi si bandar pinginnya turun kembali, berarti dia mau menjemput PR-nya lagi ya. Tapi kalau cenderung dia contohnya dia tembus sini, tapi dia pantulan di sini, berarti dia mau melanjutkan kenaikan. Sementara ini masih terlihat jelas di sini terjadi si kepala kembar teman-teman ya, hati-hati aja. Tapi untuk pungutan sudah mulai bagus daripada bandar lokalnya nih ya. Jadi ngambil dua kali banyak tapi pengeluaran sedikit. Nah, si Poren pada berusaha keluar teman walaupun sedikit tapi keluar. Tapi di sini smart money keren. Dia sudah mulai masuk smart money tinggi. Nah, biasanya smart money yang lagi uptrend begini ketika tinggi di sini teman-teman perhatikan di sini nih terjadi kenaikan ya. Mudah-mudahan juga terjadi kenaikan. Mudah karena lawan dari seorang smart money itu adalah bandar baik bandar lokal ataupun Poren. Di sini terdeteksi ada teman kita PD, MG, CP. PD kan kalangan retail atau mudah-mudahan dia masuknya ke bagian daripada smart money biar si bandarnya ada lawan. Kita cek di sini dari tanggal 23 ya. Oh, 23 sudah ya. Berarti si PDMG CP sudah mulai masuk. Nah, kita lihat untuk tanggal 28-nya EP teman-teman sudah mulai masuk. Saya pikir si EP sih teman-teman ya. Kalau si EP sudah mulai masuk bagus teman-teman ya. Sama XL nih teman-teman. Oke. Tanda kenaikan ada di angka 122 dan targetnya di angka 135. Adakah ke atasnya? Target utamanya ada. Ini dia punya target utama teman-teman si Peren ini. Kenapa target utama? Karena ini emiten yang didowntrendkan. Setiap emiten yang didowntrendkan adalah ingat didowntrendkan ada yang di-up duluan, ada didowntrendkan. Kalau didowntrendkan tidak pernah menyentuh harga tertinggi setelah sebelumnya teman-teman. Nah, ini emiten di-up duluan tapi sedikit. Nah, artinya kecenderungan di atasnya ada teman-teman ya. Ini belum pernah menyentuh harga offernya berarti dia masih posisi akan up teman-teman ya. Ini posisi dia sudah mulai keluar daripada jalur termurahnya
sudah melewati harga murah di angka 98 dan sekarang lagi berupaya untuk melewati tengahnya di angka 125, teman-teman. Oke, teman-teman, untuk Feren seperti itu ya. Dari pungutan, batas kenaikan sama penurunannya sudah saya bahas. Lanjut, untuk Feren W saya tidak ngebahas waran. Ingat, saya tidak ngebahas waran. Jadi Feren bagus ya untuk pungutan bandar lokalnya. Kalau dia jualan nggak jadi masalah lah, teman-teman ya. Yang penting dia tidak jebol aja area 101-nya masih posisi aman. Apalagi smart money sudah mulai masuk. Saya pikir sih bisa lah, break lah teman-teman ya. Oke, teman-teman, ada MBMA, 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 MBMA. Kita cek MBMA masih posisi uptrend, teman, tanda kenaikan saya baru disentuh dengan shadow aja ya. Masih posisi uptrend teman-teman ya. Apabila jebol teman-teman area 338, hati-hati ya, kalau dipantulkan juga nggak jadi masalah. Tapi kalau dia jebol ini, kalau turun ke angka 342 juga tidak masa kita kasih dulu deh. Ini kalau di sini ketahuan teman-teman. Nah, ini ada tanda penurunan di sini ya, di angka 352 teman-teman ya. Yang 352 ada tanda penurunannya, ada si ekor merah di sini. Nah, kalau dia turun ke sini nggak jadi masalah. Ini tanda kenaikan sudah dibikin 364 sama di angka 368. Target saya antara di angka 400 teman-teman. Karena di sini kosong, jadi kita akan ngikutin candlenya. Posisi lagi uptrend, masih uptrend. Dan per hari ini ternyata tanggal 28 ya. Ternyata bandar lokal akumulasi, teman-teman. Di sini ada CC, YP, EP, CD sama GR. Terus untuk forennya ada siapa di sini? Ini apa bagus teman? Ada AK, teman, sudah mulai masuk ya. AK ZPRK sudah mulai masuk. Jadi cenderung bagus ya teman-teman ya. Apalagi domestiknya ini sudah mulai masuk ya. Ada si EP teman sama si YP nih. Atau enggak si GR biasanya seperti teman-teman. Yang paling banyak itu si CC ya. Ambil 320.000 lot ya. Saya pikir si CC lah teman-teman ya. CC juga kan sering nge-away kan ya, biasanya dia tersinyalir sebagai bandar teman-teman ya. Biasa seperti itu karena di sini terdeteksi. MBMA kita cek untuk posisi di mana. Wah, masih murah teman-teman ya. Tapi sudah mulai over ya, jadi mentok 895 ya. Nah, target ke harga tengah itu sangat relevan di angka 584. Jadi cara menarikkan ke 400 itu masih bisa. Ini posisi murah lagi uptrend teman-teman ya. Sudah mulai mantul MBMA ini ya. Target 400 ya, terlepas daripada berita apapun teman-teman ya. Nah, per hari kemarin tanggal 28 berarti dia sudah diakumulasi lagi, ada pembuangan serbana lokal dan sudah ada ngambil, sekarang sudah mulai diambil lagi serbana lokal semporennya. Nah, ini adalah milik bandar. Tenang aja kalau milik bandar pasti di-up kok, teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk MBMA seperti itu ya, masih posisi bagus, teman-teman, masih uptrend dan bandar lokal sekarang sudah mulai masuk di harga agak lumayan ya. Ada naik nyangkut di 181. Naik, naik. Naik yang tidak naik yang belum naik. Kalau naik 181 di mana? Ini tanda penurunan sudah dilewati semua teman-teman ya. 1, 2, pengawalan sudah selesai di sini, terjadi kenaikan yang sangat signifikan. Nah, ini berarti babak kedua teman-teman ya. Ini ada tanda penurunan di angka 145, kalau teman kita di berapa? 181 ya. Nah, teman-teman 181 sudah mulai di-sideways kayaknya. Ini kita kasih tanda kenaikan dulu ya. Ini ada gap yang sangat lebar 258. Setengah daripada gap di angka 230. Terus di level 302. Nah, kita bikin target di sini yang terdekat dulu ya. Ini sama ini nih. Ini target terdekatnya nih. Tunggu dulu teman-teman, jangan berpikir mau ke sini dulu ya. Nanti saya jelasin dulu sebentar. Saya mau nulis dulu. Oke, teman-teman ya. Perhatikan teman-teman. Posisi MA masih menukik ke bawah, ini target kenaikan sudah di sini, udah jemput ya. Udah dijemput yang ini ya. Kita hapus dulu ya. Segedein dulu teman-teman target kenaikannya ini kayaknya nih. Sini aman tidak ada tanda kenaikan di situ. Malahan di sini satu ada gap. Nah, ini sini teman satu di angka 430. Sedikit bukan kurang pas, kalau nggak digedein kurang pas ya. Nah, kurang pas. Nah, ini kurang pas di sini. Oh, ini masih bisa ke situ teman-teman ya. Ini harga ada sedikit celah 193. Jadi dia kalau contohnya dia teman-teman naik ke level sini dan tidak kuat 194, berarti cenderung mau turun kembali ya untuk kenaikan sementaranya. Tetapi kalau dia cenderung lolos juga, lihat di 224 sama target saya kan, target saya di sini nih di 224 ya. Nah, bisa jadi ini ada tanda-tanda kenaikan teman-teman ya.
Nah, untuk sementara ini teman-teman ya 181 oke lah 181. Nah, teman-teman harusnya ngambilnya nanti nanti aja dulu ya. Tunggu sampai si MA10-nya di bawah candle menuju ke atas. Sementara ini semenjak dia di downtrend kan belum pernah masuk satupun MA10 di bawah candle menuju ke atas. Di sini mentok di MA10-nya aja. Di mana lagi? Belum pernah kan di sini teman-teman. Nah, kalau teman-teman kepingin suka dengan naik, teman-teman tunggu dulu. 181 apakah bisa kejemput? Kita cek di sini. 181 naik, 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 naik ya. Karena posisi sekarang itu masih ada buangan dari seorang bandar lokalnya teman-teman ya. MBMA kita hapus dulu. Naik. Nah, naik itu belum pernah menyentuh harga opernya teman-teman ya. Cenderung dia ini emiten yang di-up duluan. Ingat, ini emiten yang di-up duluan. Nah, ini lagi dikembalikan kepada market. Artinya mau diapain nih? Kalau masih milik bandar biasanya terjadi siklus yang kedua kali. Ya, contoh ini turun nanti dinaikin lagi. Nah, itu udah terjadi siklus yang kedua kali, tinggal dia targetnya apakah mau disamain atau di bawahnya ataupun di atasnya. Nah, nanti targetnya itu biasanya jangan jauh-jauh dari situ, di bawahnya aja gitu ya. Oke, teman-teman ya. Jadi ini emiten yang lagi di downtrend-kan dulu, teman-teman ya. Maaf, dia setelah di-up dia di downtrend. Artinya si bandar lagi ngambil take profit dulu, teman-teman ya. Setelah dia memaaf harga, langsung dia ngambil keuntungannya. Kenapa katanya keuntungan? Kok jualan bandar di harga bawah? Ingat, mereka sudah untung duluan. Modal sudah diambil, keuntungan sudah ada. Sisa barang berarti dijual harga berapapun masih untung, teman-teman ya. Karena seorang pedagang seperti itu. Contohnya saya pernah jualan, saya punya modal 100 barang. Ketika 75 barang sudah kejual dan modal sudah masuk, terus keuntungan sudah ada, berarti yang 25 barang itu dijual di harga berapapun masih untung, teman-teman. Itulah taktik seorang penjual. Sini kan dia jualan barang, teman-teman, jualan saham gitu kan. Nah, ini target penurunannya biarin aja dulu ke level 144 dulu, biarin aja sampai bahkan ke satu berapa nih? Ada tanda. Nah, di sini teman-teman. Ini harga IPO-nya ya, di angka 108. Ini harga IPO 108 dan tanda penurunan hanya di angka 145. Jadi tinggal satu kali lagi tanda penurunannya. Perhatikan MA10-nya teman-teman ya, MA10 masih menukik ke bawah. Jadi kalau dia ada tarikan sementara, selama belum bisa menembus MA10 di bawah karena masih posisi kenaikan sementara. Tunggu sampai MA10 di bawah candle menuju ke atas. Jangan average dulu yang punya di angka 181, jangan average dulu. Tapi kalau ada kenaikan sementara ke angka 193, manfaatin itu aja untuk keluar dulu ya. Nah, nanti kalau mau ngambil nanti tunggu aja sampai betul-betul si MA10 yang biru ini nih dia berada di bawahnya di posisi di bawah candle ya. Kalau sudah di bawah candle karena kalau sedang sudah mulai murah, bahkan sudah mendekati harga IPO-nya ya. Begitu teman-teman ya. Ini harga IPO di sini tanda penurunan di angka 144 di sini ya, teman-teman. Nah, untuk kabarnya hari ini itu ternyata si bandar lokal sudah si bandar foreign sudah akumulasi. Ini wah ini siapa sih EP ya? Wow, EP lagi teman-teman ya. Ini emiten yang di up duluan ya. Jadi up duluan kalau si EP begitu teman-teman ya. Kalau up dulu gitu. Oke, teman-teman ini emiten yang dilongsorkan dulu biarin aja teman-teman ya sampai betul-betul si MA10 ini bahkan menuju ke atas teman-teman ya. Itu mungkin akan tanda-tanda. Karena si bandar foreign sudah mulai masuk teman-teman ya. Mungkin nanti kalau ada kenaikan sementara manfaatin itu aja teman-teman ya. Ini sebenarnya lokalnya foreign siapa nih? 23. Coba lihat tanggal 23 untuk foreignnya. Untuk foreignnya siapa? Ada BK teman-teman. Si BK ada spesialis shadow teman-teman ya. Ini shadow nih. Biasanya kita coba cek tanggal 20 deh. Ini tanggal 20 yang ngelaukin ini siapa nih? Ya curiga si BK teman-teman. Si BK kan di sini kan yang pengeluarannya kan. Ya kan si BK itu kan ada si BK, si AK si BK ya, shadow teman-teman. Karena si BK itu cerdas teman-teman. Saya akuin teman-teman kalau si BK ngambil di emiten-emiten bawah, keren teman-teman. Saya cenderung wah keren banget si BK sebenarnya. Oke teman-teman untuk foreignnya ya tanggal 28 itu si AK masuk. Tapi kalau kita kumpulin dari tanggal sini deh, tanggal 21 deh ya, tanggal 21 ada si BK sama si AK ZP teman-teman yang masuk ya. Oke. Jadi si naik ini lagi dikumpulin juga sama si bandar foreignnya, tetapi saya pikir lebih baik tunggu aja dulu teman-teman. 181 apa bisa kejemput? Bisa karena tanda kenaikan sudah dibikin di angka 191 ya.
Nanti mungkin ada kandikan sementara, manfaatin itu aja. Nanti kalau mau ngambil lagi tunggu sampai betul-betul siap masuk di bawah kanan menuju ke atas. Di watchlist aja teman-teman, ini di watchlist aja. Karena suatu saat dia akan di-up kembali kok. Karena ini sangat jelas sekali di sini ada gap yang sangat lebar, 2 di sini teman-teman ya. Ini gap yang sangat lebar itu wajib dikunjungin teman-teman, suatu saat akan dikunjungin. Targetnya jangan jauh-jauh 300 di sini aja teman targetnya nih. Ke gapnya aja sudah mulai bagus teman-teman. Oke, harga tengah berapa sih harga tengahnya? 400 ya. Nah, di sini teman harga tengah sini nih. Ini harga tengah ya, harga wajar tengah di sini teman-teman ya. Nah, ini harga tengah antara harga tengah sama harga murah ya, tengah-tengah sini 300-an. Masih aman gitu kalau targetnya teman-teman. Oke. Smart Money sudah mulai ngumpul nih ya, tinggal tunggu MA-nya aja ini mah teman-teman ya. Bchip. Nah, sekarang kita lihat Bchip di ya. Bchip. Bchip lagi tanda kenaikan saya sudah dibuat, targetnya sudah dipenuhi teman-teman nih. Kita tulis dulu ya target tercapai di sini ya. Ini hapus ya. Nah, sudah tercapai. Tercapai kemarin ya. 28. Kita kecilin dulu karena sudah tercapai biar tidak ngagokin. Nah, Bchip ada target tanda kenaikan di angka 85 teman-teman Bchip ini ya. Nah, targetnya di sini lagi teman-teman di angka 100 itu untuk target Bchip. Nah, terakhir di 129 ya. Di atas ada enggak? Nah, sampai 129 aja Bchip ya. Sementara sampai situ dulu lah, harusnya teman-teman harus bisa itulah teman-teman bersyukurlah ya. Bersyukurlah teman-teman ya kalau dapat ke harga situ ya. Harga murah banget teman-teman. Targetnya sini nih. Ya. 136 teman rata-rata 136 kejemput ya. Nah, kalau teman-teman pengen agak atas sedikit ya 170 tapi jangan ke situ deh ya. Karena kecenderungan standarnya di angka 128 129 di sini. Kan paling ujungnya paling atas sini nih 132. Maka target sampai sini aja 129 cukup teman-teman karena standarnya di sini. Standarnya setiap berapa tahun sekali dia kejemput 129-nya ya. Nah, situ teman-teman standarnya di situ ya. Nah, ini tinggal kita melakukan planning aja teman-teman ya. Kita tinggal melakukan planning. Apabila dia turun ke level 74 masih aman. Turun ke angka 64 untuk menutup PR juga masih aman. Ini kan ada PR juga nih, gap ya. Masih aman. Kecuali kalau sudah turun ke level sini ya pasti ke bawah lagi teman-teman. Ya. Si Bchip ini punya siklusnya di angka 129 130-an. Jadi targetnya 129 cukup teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk Bchip sebetulnya posisi sekarang masih dia cenderung di harga jual di harga termurahnya ke harga murah. Jadi tujuannya harga murah tapi jangan ke harga murahnya tujuannya ya. Sini aja ya ke 120 129 masih cukup lah di situ. Itu tujuan untuk Bchip ya. Nah, teman-teman perhatikan Bandar Poren sama lokal sudah akumulasi dengan baik. Ini baru berapa persen sih ini? Kadang-kadang suka di 50 baru 52 masih ada 52 ke 70 berarti sekitar 20% lagi teman-teman ya. Hati-hati kalau sudah 7%, 70% dia istilahnya terus mengalami kenaikan tanpa ada koreksi ya, hati-hati ya. Oke teman-teman, untuk turun ke level sini pun masih aman di angka 77 ya, karena di sini kan ada tanda penurunan. Makanya teman-teman tinggal melakukan planning aja. Kalau sudah naik begini harusnya teman-teman ya udahlah, saya ngambil secukupnya, kalaupun istilah ke bawah lagi saya akan average di bawah mungkin ya, walaupun udah lama nunggu karena emiten cenderung di 50, ini kan cenderung emiten 50-an teman. Nah, tapi dia tidak lama teman-teman ya, cenderung bisa keluar lah ketika dia dibuka kerannya keluar, buka kerannya keluar teman-teman ya. Nah, ini tanda-tanda penurunannya sudah saya bikin ya di 64, di angka 74, di angka 77. Nah, hati-hati kalau sudah melewati 55 berarti dia akan turun kembali ya. Nah, ini posisi si Bandar Poren yang bawah nih. Dari tanggal 23 dia sudah mulai akumulasi teman-teman ya. Sudah mulai bisa ikutan memaaf harga, ada siaka sedikit ya, cuman ya ini mah poren kurang ini teman, kurang modal. Cuma 14 juta. Tapi sini bandar lokal sudah cenderung dia, keren banget bandar lokalnya tanggal 16 Mei. Kita cek 16 Mei, 16 Mei kita lihat. Ini berarti yang nguasain itu si bandar lokal. Ada TP 6 miliar, HP 3,58 miliar.
Teman kita ada si AG, ada si MG. Ini broker bagus. MG, AG, HPTP, broker bagus. Apalagi ada si EB nih, teman-teman, tapi tidak memimpin ya. Ini sebagai partisipasi aja. Akan baik lagi kalau dia koreksi, teman-teman ya. Koreksi mungkin bisa ke level 74 ataupun agak bawah dikit lah ke angka 68 ya. Bahkan ke level ke sini 44 pun nggak jadi masalah. Yang penting si MA20 belum kejeblos ya. Apalagi kalau ditahan di angka MA20-nya di sini nih cenderung masih aman ya. Oke, target saya sudah tercapai, tinggal tanda kenaikan sama target berikutnya di angka 100 dan target utamanya ada di angka 129. Mudah-mudahan bisa ke arah situ ya. Karena si bandar lokal terus memberikan perlawanan untuk memaaf harga. Jadi sinyalir yang bandar lokalnya adalah si TP, si HP, si AG sama si MG. Dia tidak bergerak sendirian. Nah, teman-teman B-chip seperti itu ya. Nah, satu lagi deh Kazen, teman-teman ya. Udah berapa menit nih? Oh, dikit lagi teman-teman, sedikit lagi 1 jam ya. Kajen, kakaknya Jen. Kajen ini, oh dia sudah mulai keluar daripada jalur, teman-teman hati-hati ya, ini ada tanda penurunan di sini nih. Kita pindahin ke depannya. Kajen, teman-teman ya, sudah mulai keluar dari jalurnya, teman-teman tunggu konfirmasi aja ya. Yang beri di bawah mah hati-hati aja ketika sudah jebol area 114, teman-teman ya. Ini tanda kenaikan sudah dibikin 127, ini secara TA dulu ya. Karena sudah keluar daripada jalur harusnya dibikin 150 MA50 sebenarnya teman-teman, cuman saya belum sempat ya, nanti kita bikin deh MA50-nya ya. Untuk mengantisipasi ketika yang uptrend teman-teman, apakah dia mau ditahan di MA50-nya atau tidak. Oke, saya punya tahanan di MA200 aja teman-teman di sini ya. Sini ada tanda penurunan nih di angka 104, di angka 114. Mudah-mudahan sih bisa ditahan di angka 114 ataupun sebelumnya. Berarti kalau ditahan sebelumnya ada pantulan dari 116 atau 117, dia posisi masih uptrend, teman-teman ya. Kalau secara MA200 masuk ke atas, masih posisi uptrend ya, teman-teman ya. Cuman sekarang sudah mulai keluar jalur ya, makanya apakah dia ngeprank aja di sini gitu kan. Tetapi sini smart money sudah mulai masuk nih, teman-teman, sudah mulai bagus ya. Makanya teman-teman kalau yang baru mau ngambil lagi tunggu sampai konfirmasi masuk lagi ke jalurnya ya. Ini kan tanda kenaikan nih di angka 132 ataupun di angka 127, 128. Nanti ketika MA10 di bawah candle kembali dia akan cenderung uptrend lagi karena si bandar lokal terus akumulasi ataupun dia terus memaaf harga. Walaupun ada pembuangan, nah wajar lah teman-teman ya. Mereka menjual itu wajar. Nah, ini sudah bikin step 1, step 2, step 3, teman-teman. Ini step 4. Bila step 4-nya tidak gagal, teman-teman cenderung turun ke step 3. Teman-teman di sini harus hati-hatinya kenapa? Kalau jebol ke level 105 masih aman juga karena masih ditahan di MA 200-nya. Kalau sudah dia bagus, maaf kalau dia sudah jebol MA 200, siap-siap menjemput PR-nya untuk tanggal 8 sama tanggal 9. Tanggal 8 tanggal 9 di mana teman-teman di sini ya? Mana 8 9 April? Oh ini udah nih. Nah, di sini nih, kan 8 sama 9 April di sini kan. Nah, juga sama kan ada nih. Dia masih bisa ngejemput di tanggal 8 tanggal 9 April ya. Oke, teman-teman, untuk kajian seperti itu ya. Posisi untuk bandar lokalnya terus akumulasi. Target selanjutnya tanda kenaikan di angka 156 sama di angka 132 dan targetnya ada di angka 171 dulu sama di angka 204. Kita cek isinya karena sudah tercapai, kita kecilin dikit ya, sudah tercapai. Artinya kalau yang sudah tercapai ya udah teman tercapai ya. Smart money sudah mulai bagus, bandar lokal semua ada, biarin aja foreign teman cenderung dia lulus bahkan teraga di tengah 8 aja dia tidak ikut andil. Jadi biarin aja foreign di sini yang berlaku itu bandar lokal. Bandar lokal sedang istilahnya sedang terus memaaf harga ya. Kita cek kajian di sini. Kajian. Kajian posisi teman-teman. Murah teman-teman ya. Posisi murah banget. Targetnya ke harga murah bisa terjadi di angka 300-an, tetapi standarnya dia di level 218 atau 220 ataupun 215. Udah sama situ aja standarnya di situ. Kalau dikasih lebih ke level harga murah, berarti teman-teman bersyukur ya dengan apa yang didapat ya. Ini 372 milik bandar. Nah, berarti dia mau bikin siklus nih, teman-teman ya. Ini siklus pertama kan dia di level 300-an. Nah, ini kan di sini tidak terjadi, di angka 2 hanya dituruni di angka 200. Kalau sekarang mau posisi ya ke angka 200 berarti posisi dan di sini nih 206 bisa terjadi ya. Ya 300 juga bisa terjadi di sini. Ada target yang paling agak jauh dikit.
Nah, kalau teman-teman pengen, "Ya, saya tidak jauh-jauh lah ke sini aja, ke angka 200-an." Ya udah di sini teman, targetnya di sini. Nah, 206 ya. Jadi kalau dikasih ke angka 300-an, 372 berarti bonus teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk kajian seperti ini, seperti itu ya, karena ini milik bandar. Smart Money sudah mulai ada, bandar lokal sudah akumulasi, saya pikir sih target yang terdekatnya di angka 169 masih bisa kejemput ya teman-teman ya. Tapi ingat teman-teman ya, walaupun ini milik bandar, tanda penurunannya juga sudah saya kasih tahu ya. Bahkan ke level bawah pun 81 sampai ke angka 60-nya sudah saya kasih tahu. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang harus ditanyakan silahkan di kolom komentar. Apabila ada yang harus didiskusikan silahkan di kolom komentar. Tetap jaga kesehatan, tetap teman-teman jaga akal sehat juga. Dan yang penting teman-teman, liburan bersama keluarga itu akan lebih baik. Oke? Dan ciao.